Lukas bab 5 ayat 1-11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai bicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruh kami, aku akan menebarkan jalannya juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga perahunya hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dengan demikian juga dengan Yakobus dan Yohanes anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang kamu akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu pergi mengikuti Yesus. Dari bacaan tadi, jadi kita harus punya pendapat dan pandangan yang berbeda. Santo Paulus mengajak umat di Korintus untuk saling memegahkan, tetapi dengan rendah hati melihat segala sesuatu, bahkan diri mereka sendiri. Segala milik Kristus, seperti juga Kristus adalah milik Allah. Allah haruslah menjadi segalanya bagi mereka. Sedangkan dari kisah Injil kita mendapatkan suatu kesaksian bahwa ketika Simon merelakan dirinya untuk mengikuti kata-kata Yesus untuk bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, maka mereka mendapat hasil yang melimpah. Yesus menantang Simon untuk meninggalkan cara berpikir yang dibangun atas pengalamannya. Dan sekarang dia harus mengikuti perintah Yesus sekalipun tidak masuk akal sehatnya. Simon berani mengikuti perintah Yesus dengan imannya. Ia percaya kepada kata-kata Yesus. Jadi kita harus berani mengarahkan hati kita, pikiran, dan kehendak kita pada sabda Allah dengan konsekuensinya, yaitu meninggalkan segala yang kita punya selama ini, walaupun itu bertentangan dengan sabda Tuhan. Jadi kita juga harus berani dengan keyakinan bahwa dengan kita mengikuti perintah Allah, kita akan membawa berkat yang melimpah. Sekian, terima kasih.